90,2 Serambi FM Syedaralun, masih bersama saya Iska Novita di talk show interaktif kita dengan tema mengenal RBRA dan manfaatnya. Masih ada kedua narasumber kita di malam hari ini, ada Dr. Rauyani dan juga Ibu Amrina ya. Dan untuk Anda Syedaralun yang mau mendengarkan talk show bisa langsung di live.serambifm.com atau di Facebook Serambi FM. Dan juga bisa langsung berinteraksi bersama kami di sini, bisa mengajukan pertanyaan atau mungkin ada yang ingin disampaikan bisa langsung di 0811 68 9020 ya. Kita lanjut perbincangan kita mengenal RBRA dan manfaatnya. Kali ini kita beralih ke Ibu Amrina, kita mau tahu ini bagaimana mengenai pengelolaannya dan siapa saja kira-kira yang terlibat dalam ruang bermain ramah anak ini. Iya, terima kasih Mbak Iska. Kalau kita bicara siapa yang terlibat, banyak sekali yang terlibat ya. Dan ini kalau dikaitkan dengan dasar hukum pembentukan RBRA, lebih dari 50 regulasi ya, itu menjadi perhatian. Kenapa? Karena memang menuntut tanggung jawab banyak pihak. Katakanlah mulai dari persyaratan lokasi, tentu itu lokasi punya pemerintah ya. Lokasinya tidak boleh dekat dengan daerah tambang, ya kan? Lokasinya nggak boleh berada di jalan yang menyebabkan kemungkinan risiko terjadi kecelakaan, ya. Artinya itu DLHK ya biasanya ya. Dan kemudian dinas-dinas atau SKPA yang berwenang untuk bertanggung jawab sebagai yang mengelola ruang terbuka publik, karena RBRA ini bisa ada di taman kota, ya, bisa tempat lain, katakanlah ruang terbuka hijau lainnya, ya kan. Jadi memang sangat luas. Yang kedua, persyaratan pemanfaatannya kalau kita lihat. Bicara vegetasi tentu berkaitan dengan dinas pertanian, perkebunan, pertamanan, ya. Bicara soal bahwa juga ada binatang, ya, yang kemudian juga bisa menjadi tempat belajar anak. Ada dinas peternakan, ya. Bicara soal persyaratan kemudahan, karena itu bicara akses, jalannya harus bagus, jembatannya dan segala macam. Berarti juga ada dinas pemukiman, PUPR itu kan harus ikut bertanggung jawab ya. Persyaratan pengkondisian udara, jangan sampai tanamannya terlalu banyak, rimbun, banyak nyamuk ya. Nah itu juga kan ada banyak dinas yang bertanggung jawab terhadap itu. Kemudian persyaratan perabotan termasuk standarisasi standar nasional Indonesia misalnya ya. Oke, alat permainannya mau tradisional maupun yang modern, tapi tetap unsur-unsur kenyamanan ya, unsur-unsur yang membuka peluang anak berisiko jatuh, kena paku dan lain-lain. Tentu itu harus ada pengawasannya. Dinas Kesehatan tentu memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk itu. Lalu persyaratan keselamatan lainnya ya, mulai dari bagaimana lalu lintas ya, pengaturan zona aman dari dan ke RBRA ya, Dishub Kominsa harus ikut, pengelolaan informasi, jangan sampai di sana terbuka informasi yang tidak layak kepada anak ya. Banyak sekali. Nah, persoalan keamanan juga, persyaratan keamanan. Jangan sampai di RBRA ada anak yang kemudian dipungli, karena syarat dari RBRA salah satunya adalah gratis tis gitu ya. Tidak boleh ada pungutan apapun. Maka kalau kita bilang banyak fasilitas juga yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh anak untuk bermain, tapi dengan bayar tiket ya. Nah itu belum RBRA namanya, tapi itu adalah ruang bermain bagi anak ya, yang kemudian memang harus berbayar ya. Lalu kemudian persyaratan kesehatan mulai dari PHBS-nya, sanitasi lingkungannya ya, semua itu harus mendapatkan pengawasan ya, dan juga sampai kepada persoalan kotak P3K ya. Kemudian juga soal
sewaktu-waktu di RBA itu bisa dilakukan program-program pemeriksaan kesehatan buat anak ya. Dan juga persyaratan pencahayaan, artinya RBRA itu harus cukup sirkulasi udaranya ya. Jangan sampai lembab, potensi terjadi penyakit ya. Itu harus diperhatikan. Dan yang terakhir adalah ini, bicara soal persyaratan manajemen pengelolaan. Manajemen pengelolaan karena memang ini menuntut dan mewajibkan banyak sektor itu terlibat, ya otomatis tentu kendali koordinasinya pasti prioritas utamanya itu pada pemilik lahan. Dalam hal ini umumnya adalah dinas lingkungan hidup, misalnya seperti punya Kota Banda Aceh ya. Tapi untuk mengkoordinasikan seluruh persyaratan itu selalu terpenuhi dengan baik, maka dalam hal ini di KLA itu ada yang namanya gugus tugas KLA. Gugus tugas KLA itu ketuanya adalah Kepala Bapeda ya. Dan sekretarisnya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Nah, jadi fungsi dari sekretaris tentu sangat mempengaruhi untuk kemudian bisa mempersiapkan regulasi, orang memiliki pemahaman yang baik, kita punya SDM yang cukup. Nah, kenapa kemudian ada pelatihan asesor misalnya seperti yang diikuti oleh Bu Yani dalam 6 hari, dan apakah Bu Yani sudah menjadi asesor hari ini? Belum, karena kita butuh pentahapan, tapi minimal 6 hari kemarin ada 30 calon asesor yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah Aceh, yang tentu tujuannya adalah ingin mempercepat, mendorong tanggung jawab kabupaten kota agar minimal satu kabupaten itu memiliki satu ruang bermain ramah anak yang terstandarisasi. Tapi di luar dari RBARA tentu juga didorong berbagai ruang bermain anak lainnya, dan itu idealnya berbasis pada komunitas yang dekat dengan anak. Jadi di lingkungan pemukiman ada RBA, dimanapun lah yang anak-anak itu berada, semakin banyak semakin baik. Karena hari ini banyak kali keluhan dari orang tua, anak kita sibuk di HP, kita larang begini, kita larang begini. Tapi apa pilihan alternatif yang kemudian kita berikan? Nah, salah satu alternatif yang menurut hemat kami sangat efektif adalah ketika ada ruang bermain yang ramah kepada anak. Ya. Oke, baik. Kita beralih ke Dr. Rauyani. Ini kira-kira bisa disebutkan kira-kira apa saja syarat dan standarnya dari sebuah tempat itu bisa kita katakan ruang bermain ramah anak nih kira-kira? Untuk syarat dan standarnya mungkin nanti bisa ditambah sama Bu Am nih ya. Nah, pada prinsipnya itu ruang bermain ramah anak itu harus mencakup beberapa hal. Yang pertama dan utama itu yang pastinya adalah gratis. Nah, itu. Kemudian non diskriminasi. Jadi di mana semua anak-anak bisa mengakses ruang ramah anak tersebut gitu. Kemudian anak-anak yang disabilitas juga disediakan peralatan bermain yang sesuai dengan kebutuhannya gitu. Jadi kan memang nanti dia kalau bermain kan agak spesial nih. Nah, di RBRA juga nanti harus punya peralatan permain perabotan yang sesuai untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Kemudian kepentingan terbaik untuk si anak. Nah, bukan untuk kepentingan pihak pengelola nih. Jadi RBRA itu harus berpihak kepada si anak gitu. Yang terbaik untuk si anak. Kemudian harus ada partisipasi anak. Nah, di situ partisipasi anak seperti apa? Jadi di RBRA itu anak-anak selain bisa bermain juga bisa mengakses seluruh ruangan terbuka hijau tersebut. Nah, kemudian aman dan selamat, tentunya, dan nyaman juga. Jadi aman buat anak dalam bermain serta nyaman. Jadi kalau di situ nanti tanpa ada intimidasi seperti Bu Am bilang. Kemudian juga tanpa ada bullying ya. Sesama anak-anak tuh kan sering nanti dia saling mengejek atau apa gitu. Nah, itu kan
diharapkan di RBRA itu tidak ada. Nah, kemudian harus kreatif dan inovatif. Jadi tempat bermainnya itu kreatif dan inovatif. Mungkin semua orang bisa terlibat di sini ya, di RBRA ini untuk bisa membuat si anak itu kreatif dan inovatif. Mungkin nanti dalam sepekan itu ada satu hari yang bisa membuat anak itu bisa dia untuk mengeksplor dan menyampaikan aspirasinya. Oh, hari ini hari bermain tentang apa atau edukasi tentang apa gitu. Kemudian tentunya sehat. Nah, sehat untuk perkembangan si anak pastinya. Kemudian juga sehat buat si anak. Jadi ketika dia bermain, dia juga merasa karena nyaman tadi, dia merasa sehat gitu. Jadi kan nggak melulu dengan HP ya. Jadi dia sudah berinteraksi sekian lama, apalagi sekarang kan pandemi COVID nih. Nah, jadi kita harapannya kepada si anak itu bukan hanya dengan HP saja dia berinteraksi, tapi dengan dirinya, lingkungannya, dan sekitarnya juga bisa berinteraksi di RBRA gitu, Mbak Iska. Oke, baik. Dan seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi sebelum kita break, bahwa kita juga mau tahu nih kepada Ibu Am ya, di mana saja ini letak-letaknya ruang bermain ramah anak? Apakah semua taman yang ada di Banda Aceh ini terkhususnya bisa kita katakan sebagai ruang bermain ramah anak, Bu? Silakan. Ini memang perjuangan kita untuk Aceh masih berat ya. Alhamdulillah, kendati begitu kita sudah punya 3 ruang bermain ramah anak yang tersertifikasi dan terstandarisasi. Satu ada di Kota Banda Aceh, yaitu di Taman Kota Hutan Tibang, Hutan Kota Tibang, ya, yang arah kita mau ke apa itu, jembatan Syahkuala ya, benar, sebelah kirinya ya. Tapi dia hanya sekitar besarnya itu sekitar 600 sekian meter, karena kan hutan Kota Tibang itu kan sangat besar, maka istilahnya itu ada dilenisasi, artinya sekian meter, memenuhi 13 indikator yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Yani dan saya, sudah dinilai, sudah dilihat, terus diawasi, dan itu sudah ditetapkan menjadi RBRA. Untuk tiba pada ruang bermain ramah anak ini juga ada levelnya, Bu Iska. Ada Pratama, ada Madya, ada Nindya, dan ada Utama, dan jadilah RBRA. Nah, untuk Banda Aceh alhamdulillah dia sudah RBRA. Nah, tentu ini kan harus terus dipantau karena sewaktu-waktu tanpa manajemen pengelolaan yang baik dia bisa turun. Fasilitasnya sudah rusak, belum diganti, genangan airnya terjadi, terlalu lebat dan rimbun, nyamuknya banyak. Nah ya, jadi kemarin nih kawan-kawan juga sudah melakukan survei lapangan untuk kemudian mendukung dan memberikan rekomendasi untuk perubahan. Nah, kemudian yang kedua ada Taman Putro Balkis di Nagan Raya. Nah, itu juga sangat bagus kondisinya. Dia berada di pusat pemerintahan dan banyak diakses oleh anak-anak, bahkan juga orang tua, dan rencananya akan juga dilakukan pengembangan dengan dukungan dana dari CSR ya. Nah, tadi kan ada peran serta masyarakat dan dunia usaha. Nah, dari sisi kemanfaatan, Nagan Raya itu punya kemanfaatan yang tinggi ya untuk anak-anak dan keluarga. Satu lagi kemudian ada di Biren. Nah, di Biren ini yang paling kecil, karena memang hanya berada pada sebuah sudut dari sebuah bangunan pemerintah. Tapi walaupun kecil kan tadi juga sudah memenuhi syarat dan rencananya Biren akan melakukan pengembangan pada lokasi yang lain karena memang populasi jumlah anak itu kan tidak kurang dari 30% dari jumlah penduduk di sebuah kabupaten kota. Nah, untuk ke depan Aceh ini juga sedang melakukan persiapan. Kita sudah menerima usulan untuk proses sertifikasi itu 19 RBA ya, yang tentunya kita berharap setelah memenuhi sejumlah indikator tadi 13 komponen besar ini nantinya bisa menjadi RBRA karena ini inline dia, Bu Rizka,
dengan tujuan pembangunan ya. Aceh itu tahun 2022 itu minimal ya. Kabupaten kotanya itu sudah mendapatkan predikat kota layak anak itu 16 kabupaten kota. Nah, hari ini masih berat, baru 8 dan itu memang butuh dukungan dari semua pihak. Salah satu indikatornya adalah ada RBRA dan juga berbagai ruang bermain anak lainnya ya, yang terutama yang saya bilang tadi berbasis dengan komunitas yang dekat lah dengan anak-anak. Nah, kalau asesor ini yang sudah terlatih ada 30, tentu kemungkinan untuk melakukan proses standarisasi yang lebih meluas sampai dengan standarisasi RBA yang ada di komunitas di desa, maksudnya kan kita sudah punya SDM-nya ke depan ya. Nah, dan itu yang memang terus kita dorong dan kita siapkan. Oke, baik. Dan untuk Anda Syadaralun, karena besok hari Minggu jadi mungkin bisa berbondong-bondong ke taman kota ya. Jadi sudah tahu di mana ruang bermain dan ramah anak ini, jadi boleh dibawa anak-anaknya besok untuk bermain ya. Karena sesekali bermain di luar itu adalah yang terbaik buat anak ya. Jadi jangan di rumah terus, tapi tetap jaga jarak dan jaga kesehatannya, protokol kesehatannya tetap harus nomor 1 ya. Dan kami masih akan kembali Syadaralun untuk membahas lebih lanjut lagi mengenal RBRA dan manfaatnya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di 90,2 Serambi FM, Laguna Britana.